Dengan kami anak kos Kembali lagi di ngos-ngosan, ngobrol-ngobrol santai. Oke, gimana nih bro? Ya, jadi teman-teman, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang bagaimana media sosial bisa meningkatkan komunikasi dalam logistik. Ini adalah suatu topik yang menurut saya menarik sih ya. Iya sih, benar. Niki, karena biasanya ya kalau kita bicara tentang logistik tuh yang kepikiran tuh pasti soal gudang, kurir, dan aktivitas ekspor impor ya. Jelas. Nah yang banyak tuh orang-orang tuh berpikir soal kurir gudang lah gitu ya Apa kan. sih logistik? Paling jadi kurir Ya, enggak lah. tapi enggak sih, sekarang kita mau mulai rame ngomongin media sosial juga ya. Bener banget nih Ram. Karena sekarang kan zaman udah teknologi, apalagi kan 2025 masa sih teknologi nggak berkembang. Apalagi sekarang zaman udah modern juga, otomatis dunia logistik juga harus berdampingan lah dengan itu semua. Nah, karena kita ngomongin soal komunikasi nih Ya, dengan menggunakan media sosial, ya. itu tuh bisa bikin meningkatkan komunikasi gitu, lebih Benar-benar. fleksibel, Ya, efisien juga. Karena komunikasi tuh hal penting kan dalam apapun, terutama dalam rantai pasok atau supply chain kan. nah iya. Kita ngirim barang harus ada koordinasi, konfirmasi. Intinya kalau misalkan ada problem harus ada laporan dong. Ya. Nah, dengan menggunakan media sosial ini bisa lebih memudahkan itu dibanding kita kalau misalkan lagi ngirim barang ada problem harus balik lagi ke kantor nulis lagi. Nah, dengan media sosial ini tuh bisa lebih efisien lah. Gitu mak. Ya, benar sekali Ki, apa yang kata lu bilang, kalau dalam rantai pasok tuh, dalam rantai pasokan modern ya, komunikasi cepat dan transparan itu kunci. Maka itu media sosial menjadi hal penting untuk diperhatikan, baik itu WhatsApp, Telegram, bahkan LinkedIn dan Twitter lah, dan masih banyaknya lagi lah. Ini bisa menjembatani menjadi jembatan komunikasi antar tim, vendor, bahkan pelanggan secara real time. Tapi ini ya, kalau misal kita menggunakan alat komunikasi nih kayak WhatsApp, itu bukannya itu informasi banget Ki, informal ya enggak sih, itu yang tadi dikatain, yang dibilang sama aku ya mak. Dengan kita menggunakan, kita ambillah salah satu media sosial WhatsApp ya. Di WhatsApp kan kita bisa chatting Ya, bisa bikin grup. Kalau misalkan kita lagi ada suatu proyekan buat misal nih lu ngirim barang ke misal ke kosan ya. lu rumah di mana? Tasik. Lu di Tasik. Iya, ngirim ke Sarijadi. Ya. Nah, gua sebagai inilah vendor lu misal. Ya. Nah, kita tuh bisa chat-chatan lewat WhatsApp, lebih efisien lah dan fleksibel. Ya kan ada trouble di jalan, bisa langsung kan. Lu bisa langsung WhatsApp, ini ada trouble gimana. Ya. Nah, gak harus ribet-ribet lah, harus kirim email, harus kirim apa. Kalau misalkan kalau kirim email ribet ya, kita harus tahu emailnya yang dituju gimana. Ribet lah pokoknya. Cuman walaupun kita menggunakan WhatsApp, tapi seenggaknya harus ada backupan juga. Jadi berkas-berkas yang emang seharusnya dicatat buat dimasukin email ataupun backupan lah, biar ada jejak buat misalkan nanti ada permasalahan di tengah-tengah gitu. Tapi kan kebanyakan tuh email tuh buat orang-orang ya rata-rata buat nyimpen kayak informasi penting dan informasi yang apa sih namanya tuh bukan berharga, apa ya, yang lebih penting lah gitu. Jadi benar juga sih, apalagi kan sekarang orang-orang hampir semua menggunakan WhatsApp ya. Jadi bisa lebih efektif dan efisien. Nah, kita kan lagi ngomongin tentang komunikasi nih, komunikasi media sosial di bidang logistik, terutama rantai pasok ya. Nah, selain untuk media komunikasi, medsos tuh ada kegunaan lain gak sih? Ya ada dong. Selain buat chattingan, buat video atau apalah gitu. Ya ada dong. Kayak itu bisa sih buat
jadi bahan informasi juga sih. Kayak misalkan kita lagi nyari vendor. Ya. Karena ya misalkan ngirim barang kita pasti butuh yang namanya kargo. Misalkan lu lagi butuh kargo, kita nyari informasi dong. Kalau misalkan nggak ada temen yang tahu vendor ataupun nggak ada kenalan, kita bisa nyari tahu tuh di media sosial vendor apa yang kita mau. Terus vendor seperti apa yang kita mau. Ya intinya tuh media sosial gak cuma buat komunikasi lah, tapi bisa juga buat jadi bahan informasi gitu mah. Tapi pasti ada ketentuannya gak sih Ki untuk menggunakan media sosial? Ya pasti dong, gak semerta-merta lu. Tapi pasti ada ketentuannya gak sih Ki untuk menggunakan media sosial tuh? Ya pasti ada dong. Kita kan media sosial tuh sebagai alat komunikasi ya. Tentu aja ada etika dan SOP-nya. Gak bisa tuh kita menggunakan WhatsApp lah salah satunya. Kita bikin grup buat di proyekan tersebut. Tapi kita tuh di dalam grup tersebut cuman ngomongin masalah pribadi. Nah itu nggak boleh karena nggak profesional teman-teman. Balik lagi seperti yang tadi, kalau misalkan cara menggunakan WhatsApp tuh harus dengan baik lah. Ya, jadi harus tahu gitu apa aja yang harus dikomunikasiin. Jangan bro gak bisa nih gimana. Nah itu tuh bisa jadi masalah lah nantinya. Masalah. Cuman kalau misalkan kita ngomongin komunikasi, tetap aja yang seperti yang kita tadi obrolin, harus ada yang namanya backup. Supaya apa? Kalau misalkan nanti ada pendataan masalah atau data lah, kita pastilah udah beres proyekan harus ada di data nih apa aja, biar ada backup lah di sana. Nah biasanya tuh ngirimnya tuh ke email supaya lebih formal lah. Ya gimana? Nah jadi gini ya Ki dan teman-teman juga, gunain medsos tuh jangan cuman asal-asalan aja, tapi harus ada ketentuan dan harus ikuti SOP-nya. Jadi ya gitulah, kita tuh jangan kita yang digunain oleh teknologi, jangan kita yang dipengaruhi lah gitu, tapi kita harus yang memanfaatkan medsos tuh dengan baik. Nah obrolannya tuh sangat seru ya dan menarik sih. Nah kalau misalkan teman-teman pengen tahu nih tentang logistik, media sosial tuh bukan cuma buat hiburan ya. Iya. Tapi harus jadi alat apa sih, strategis di logistik juga gitu. Ya. Cuman kalau misalkan teman-teman pengen lebih tahu tentang logistik, apalagi tentang supply chain, bisa lebih tahu lah ilmu-ilmunya. Bisa masuk kemana mak? Kuliah kemana mak? Di ULBI. Apa tuh gitu? Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Kalau kalian di ULBI itu banyak jurusannya sih. Kalau soal logistik ada manajemen logistik. Kita kan manajemen logistik nih. Ada juga logistik bisnis ya, logbis, dan ada juga adlog. Apa tuh adlog? Administrasi logistik. Nah pokoknya mah kalau misalkan kalian pengen lebih tahu tentang logistik dan pengen belajar lebih dalam, nah kalian apalagi nih sekarang kan banyak teman-teman yang baru keluar SMA. Kalau misalkan lagi nyari-nyari apa ya istilahnya tuh kampus lah, kampus BUMN. Nah itu dia, terutama tuh BUMN terjamin lah ya. Dan kalian juga pengen lebih tahu nih logistik gimana, bagian logistik jangka panjang kan. Logistik tuh nggak akan mati karena mengibaratkan logistik sehari berhenti tuh dunia bisa gimana bro. Jadi ya teman-teman kalau misalkan pengen tahu dan pengen belajar lebih tentang logistik bisa masuk ke ULBI, terutama kemana manajemen logistik kan. Ya apalagi kan pas itu tuh waktu COVID. Nah orang itu kan apa sih namanya tuh lockdown, lockdown karantina kan nggak bisa keluar. Nah yang digunain apa? Yang logistik. Paling berperan buat kita logistik buat mendistribusikan kebutuhan masyarakat di Indonesia. Nah bro, ini juga ada satu topik yang menarik nih. Apa tuh? Kan waktu kemarin COVID ya, otomatis kita gak bisa keluar nih. Kita dibatasi lah adanya lockdown nih, gak bisa buat keluar rumah. Nah komunikasi pada saat itu menggunakan apa coba?
medsos kan. Medsos. Karena orang-orang terbatasi buat ketemu. Apalagi waktu 2020 tuh, waktu awal-awal Covid. Wah, masih gempar-gemparnya tuh Covid. Ya. Jadi pada saat itu kan pemerintah menggunakan media sosial buat media komunikasi buat setiap masyarakat. Dan yang seperti Bro Rama tadi bilang, logistik itu menjadi peran utama pada saat itu. Ya. Mendistribusikan obat-obatan, kebutuhan, masker, dan banyak lah pokoknya. Apa tuh yang buat APD? APD kan itu didistribusinya sama logistik. Ya. Dan itu semua ada yang namanya manajemen logistik. Ya. Dan rantai pasok. Jadi pas di lapangan tuh nggak semata-mata langsung kirim. Nah, harus ada yang memanajenya. Nah, itu bagian di manajemen logistik gitu. Jadi gimana nih? Udah aja. Udahlah. Ya, cukup segitu aja ya. Yang ngobrol-ngobrol santai ini, ngosan-ngosan. Ya. Mari kita pamit dan undur diri. Selamat bertemu lagi. Stay safe. Stay logistician. Oke, bye-bye teman-teman.